Saya sudah memohon, saya mau sujud di kaki ibu. Tolong jangan bawa anak saya. Walaupun saya nggak melahirkan, tapi mereka tuh saya rawat dari kandungan. Dengan seenaknya diambil seperti sesuatu ada yang urgent gitu. Hati yang mana nggak hancur perjuangan saya yang udah sebegitunya merawat mereka. Nggak pernah dapat bantuan dari siapapun. Satu butir nasi aja dari dinas sosial, dari pemerintah, saya nggak pernah merasakan. Saya nangis histeris ya karena ibu yang anaknya diambil. Nggak ada yang namanya dibuat-buat memprovokator siapa itu. Sudah bisa nengok kamu? Nggak bisa nengok. Tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dia tidak mempertimbangkan bahwa kamu yang merawat. Nggak ada. Ya, berdasarkan laporan informasi kepada Novi untuk memberikan klarifikasi atas adanya dugaan perdagangan orang. 3, 2, 1, close the horde. Yes. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SCP Sarjana Ilmu Politik di LBU Lembaga Bantuan Uya. Oke, dan saya juga minta doa restu juga buat teman-teman penonton saya bahwa insya Allah saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan Astrid juga istri saya juga insya Allah maju mencalonkan dirinya jadi calon anggota DPRD untuk Jakarta Selatan, Dapil Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Minta doa restunya aja. Dan sekarang saya bersama tetangga saya. Kita sebelahan ya, tinggalnya. Pratiwi Novianti. Halo. Ya, yang lagi pusing ini seminggu ini, lagi punya masalah. Karena 10 anak asuhnya diambil paksa oleh dinas sosial. Kita lihat dulu ya beritanya. Dan di sebelah kita juga ada Abang Febri. Febri. Dengan Febri Turnip, Ya. sarjana hukum, selaku kuasa hukum dari Mbak Novi ya. Ya, siap. Oke. Dan kita lihat dulu di sini berita-beritanya. Oke. Kisah pilu YouTuber Pratiwi Novianti, anak asuh diambil paksa dinas sosial. Dinsos Tangerang bilang katanya yayasan milik selebgram yang rawat bayi belum terdaftar. Geger, Dinsos Tangerang ambil paksa anak asuh YouTuber Pratiwi Novianti. Netizen bilang nggak ada kerjaan. Oke, kata netizen. Dan kita lihat lagi. Viral bayi di yayasan diambil paksa Dinsos Tangerang. Nah, wali kota bilang nih, katanya ada indikasi TPPO. Oke. Nah, curhat Kadinsos Tangerang jadi objek kemarahan, padahal yang jemput bayi Pratiwi adalah Kemensos. Nah, Dinsos Tangerang himbau lagi nih, tak termakan provokasi Pratiwi Novianti. Jadi kamu seolah-olah melakukan provokasi ya? Betul. Oke. Emang kenapa Pak? Jangan takut sama netizen mah, nggak usah, harus siap mental ya. Ya, tenang ya. Kalau nggak salah nggak usah takut. Ya, katanya nangis minta kembalikan anak asuh. Jadi Mbak Novi dibilang provokasi nih berarti. Oke, terus Dinsos Tangerang juga bilang katanya buka suara soal anak asuh Pratiwi Novianti diambil, bilangnya hanya diminta mendampingi. Oke, gimana nih sebetulnya? Jadi kita lihat dulu videonya ya, waktu itu ya. Ya. Anak-anak saya mau diambil. Andaikan itu anak kalian yang udah kalian perjuangkan dari nol. Dari mulai di perut ibunya sampai lahiran. Kita temenin sampai lahiran. Sekarang mau diambil. Saya bukan teroris. Saya bukan bandar narkoba. Saya cuma orang biasa yang peduli sama orang membutuhkan. Saya nggak mau Bu, anak saya dibawa. Tolong Bu, saya mohon Bu. Saya sujud di kaki Bu. Saya juga punya bayi masalah diri saya juga. Saya nggak tahu udah lemes ngeliatnya, udah pada nangis. Kalau kalian jadi seorang ibu dipisahin sama anaknya gimana? Nggak bisa apa-apain. Pemerintah nggak pernah memberikan bantuan biaya sama sekali. Oke, ini sebetulnya saya kan juga penonton YouTube kamu nih, gitu kan. Apalagi mantan karyawan saya juga ada sama kamu juga sekarang kan. Iya betul. Oke, kita tukeran karyawan nih. Iya, tukeran editor ya. Ya, ini kamu kayaknya selama ini baik-baik aja kan, kamu ngurusin orang-orang yang terlantar, ODGJ, sampai belakangan beberapa waktu terakhir mulai kamu mengasuh anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ ya kan? Betul. Tadinya itu tidak ada masalah apa-apa? Nggak ada masalah apapun. Kita baik-baik aja, tetap berjalan seperti biasa, ngebantu orang atas dasar kemanusiaan. Kalau
ada orang membutuhkan ya kita evakuasi gimana caranya. Kalau ya intinya sih dari semua kegiatan yang saya lakukan tergerak dari hati. Iya. Dan gimana caranya kita mengevakuasi dengan cepat apabila dinas sosial tidak merespon. Oke. Bergerak cepat apabila dinas sosial tidak merespon. Kamu bergerak cepat. Betul. Namun kamu bergerak cepatnya sering loh. Berarti dinas sosial tidak meresponnya sering juga. Iya. Iya, nggak mau kita belak-belakan aja. Jangan takut nggak enak. Kita negara yang apa demokratis apa adanya. Selama itu adalah fakta, Ya. bukan fitnah. Ya. Ya, Betul. kita nggak usah takut. Tapi dari kota-kota tertentu, kalau Jakarta, Nah, alhamdulillah saya bekerja harus fair. sama, Iya. bagus banget. Mulai dari Jakarta Selatan, Timur, Iya. Barat itu bagus banget Jakarta. Oke, Jakarta bagus ya. Selama ini kamu tidak pernah ada masalah dengan Dinsos Kota Jakarta. Betul. Saya dengan Dinsos Kota Jakarta juga sering ketemu. Penanganan kebakaran di beberapa tempat kemarin paling cepat tuh Dinsos tuh ya. Iya. Di Menteng Atas ada 2 kali kebakaran, kemarin di Karet itu paling cepat tuh dan langsung. Gerak cepat lah ya. Gerak Pak. cepat ya. Oke, kita juga harus fair. Kalau yang bagus kerjanya harus kita puji juga. Apresiasi. Oke. Dan selama ini mereka tahu nggak Dinas Sosial, Kementerian Sosial atas apa yang kamu lakukan? Mengetahui pastinya. Iya. Karena sebenarnya saya pun berkolaborasi sama Dinas Sosial Kota Tangerang pun dulu sering. Oh, jadi dulu sering. Sering. Jadi bukan nggak ada hubungan ya? Bukan nggak ada hubungan. Mereka tahu juga kamu ngurusin anak-anak ODGJ ini? Tahu. 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 Karena di 2021 saya pernah mendapatkan penghargaan sosok inspiratif. Dari mereka. Iya. Jadi mereka tahu apa yang kamu lakukan ya? Iya, karena kan waktu diwawancara ditanya, kamu sudah berkontribusi apa sama sama Kota Tangerang? Akhirnya saya jelaskan, saya membantu ODGJ daerah sini, daerah sini, daerah sini. Saya sebutkan semua daerah Kota Tangerang. Seperti itu. Nah, makanya saya mendapatkan penghargaan juara 3 sosok inspiratif. Oke, bagus. Oke. Dan mereka pernah komentar nggak Dinsos Kota Tangerang tentang apa yang kamu lakukan terhadap ODGJ dan anak-anak dari ODGJ ini? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Jadi kalau emang berkolaborasi sebatas membantu ada ODGJ nih di daerah Kota Tangerang, Iya. ya udah kolaborasi. Setelah itu ditaruh di panti udah selesai. Oke, jadi kamu yang Menginformasikan menginformasikan. dan meminta bantuan gitu. Terus berkolaborasi bareng, terus kita bawa ke panti rumah singgah mereka, udah selesai. Nah, itu yang benar seharusnya tuh sebetulnya bahwa seperti ini. Jadi instansi pemerintah apapun, ya aparat pemerintah apapun nggak perlu alergi sama peran masyarakat yang bahu membahu bersama mereka selama positif, Betul. iya kan? Iya. Harusnya begitu. Betul. Oke, tapi berjalan baik berarti kan? Berjalan Sinergi baik. nih. Iya. Oke, terus? Terus ya beriringan waktu kita nggak cuma fokus di Tangerang aja gitu. Jadi Oke. saya sampai ke Lubuk Linggau, Palembang, Oke. Lampung, Riau, Oke. gitu. Kenapa Dan, kamu sampai keluar kota itu? Emang kenapa? Apa yang terjadi dengan Dinsos di wilayah masing-masing? kalau saya pribadi karena saya mendapatkan informasi via DM Instagram dan itu kondisinya urgent, kata dari informan ya kita sebutnya informan tersebut bahwa sudah melaporkan ke Dinsos sana katanya tidak direspon, ya udah akhirnya saya yang bergerak untuk membantu mereka. Oke. Sering juga sih berkolaborasi kayak misalnya di Semarang ada ODGJ berkolaborasi di Semarang dinas sosialnya gitu. Oke, informasi kamu datang ke sana, Betul. mereka yang taruh di panti gitu ya. Tapi mereka mengetahui misalnya gini, Semarang waktu itu ada ODGJ hamil namanya Bu Siti berkolaborasi dan mereka tahu Bu Siti ini saya bawa ke Jakarta. Mereka tahu ya, Mereka sepengetahuan tahu, mereka. Oke. sepengetahuan mereka. Oke, mereka tidak melarang. mempermasalahkan. Oke, terus? Terus akhirnya selesai melahirkan, terus saya sempat memberikan bayi dan juga ibu Sitinya terhadap keluarganya, tetapi mereka dari keluarga tidak mampu, Oke. yang akhirnya Bu Sitinya karena ada rumah di sana diterima, tetapi anaknya dirawat sama kami. Dirawat tuh apa? Dititipkan, diadopsi? Dititipkan, enggak ada. Dititipkan ya kan? Yes. Jadi kita Oke. itu tidak pernah mengadopsi anak, semuanya dititip perawat. Jadi apabila mereka mampu dan mereka sudah Bisa ambil lagi? bisa ambil lagi. Oke. Tapi satu syaratnya kalau di DGJ, Apa? mereka harus mendapatkan surat approval dari pihak rumah sakit jiwa bahwa mereka sudah sehat dan mampu layak untuk merawat anak tersebut. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti anaknya. Oke, jadi ini dititipkan ya? Betul. Jadi tidak ada unsur yang namanya paksaan, Ya. Nggak ada. menerima sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang, Kompensasi atau apapun tidak ada. pemaksaan. Nggak Karena ada. ini
mungkin buat pihak-pihak yang belum ngerti apa itu unsur TPPU, ini saya jelaskan nih. Ya, dari orang awam. Ya. Tapi karena saya jelasin juga karena kita ngurusin TPPU udah bertahun-tahun nih. Ya. Oke. Nah, sekarang akhirnya kita langsung di kejadian hari itu kenapa terjadi? Yang tadinya tidak ada masalah apa-apa. Apa ada tanda-tanda, ada peringatan, somasi, Nggak ada. atau telepon dulu, kan pasti tahu dong telepon kamu namanya dinas sosial sering berhubungan, pasti ngerti dong. Atau nggak memperingatkan dulu, Nggak Mbak ada. ini kayaknya kamu melanggar aturan nih gitu. Misalnya emang ada syarat-syaratnya nggak lengkap nih gitu, ada nggak? Nggak ada Mas Uya. Jadi itu posisinya kita lagi bantu ODGJ di daerah Cikarang ya. Di daerah Cikarang terus tiba-tiba pengasuh panik langsung nelfon, nggak saya angkat. Akhirnya nelfon ke asisten saya. Oke. Terus bilang ada yang urgent, akhirnya saya baru buka, katanya ada polisi 3 mobil. Polisi dulu awalnya berarti. Polisi dulu. Dari mana nih? Disebutin? Nggak apa-apa. Dari mana? Polda, Bareskrim, Bareskrim Mabes Polri. Bareskrim, Mabes Polri. Oke. Mengaku dari Bareskrim Pampung. Mengaku ya. Ya. Oke. Nah, terus akhirnya via pengasuh saya teleponan sama salah satu pihak berwajib di sana, Bapak tunggu saya on the way sana, gitu. Akhirnya pada saat saya sampai di sana, kebetulan juga ada dari Kemensos Republik Indonesia. Sudah ada. Sudah ada, katanya didampingi sama TRC, Tim Reaksi Cepat. Oke. Nah, setelah saya sampai di sana, terus mereka bilang, sebentar ya Mbak, tunggu dari Dinas Sosial Kota Tangerang, lagi meluncur ke sini. Ya, saya langsung dong telepon Pak Heru. Karena kamu kenal. Karena kenal gitu, terus Pak, ini Bapak mau ke sini ya, gini-gini. Ah, enggak kok, dia nggak tahu tadinya. Nah, ternyata yang datang itu adalah Pak Tatang, mewakili Dinas Sosial Kota Tangerang, gitu. Akhirnya datang, langsung menanyakan akte notaris kami, terus kita berikan. Ternyata di situ juga emang ada ketidaktahuan kami. Kita pun udah mohon maaf atas tidak adanya izin operasional ya Pak. Betul. Izin Ada operasional. yang administrasi kurang berarti ya. Ya. Iya, Administratif berarti Administratif, ini ya. ya. betul. Oke. Jadi kalau namanya sudah legal ya Pak ya, Ya. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, tapi Secara itu udah legal ya. betul Secara badan sudah. hukum legal. Badan hukum punya legal, dokumen ya. jelas. Betul, Ya. itu di 16 Desember 2021 Oke. gitu. Nah, setelah itu saya sudah meminta maaf atas kelalaian kami. Mereka menanyakan pemberkasan anak-anak. Ini anak ini dari mana? Terus ya saya jawab, ada di video kok Pak gitu. Karena Ya saya dari ibu mindset ini, saya dari ODGJ ini. betul, karena gitu ya. mindset saya sistemnya transparan, saya nggak mau nutup-nutupin gitu. Takutnya nanti kesalahpahaman dan nanti disangka penggelapan anak dan lain-lain gitu. Saya bilang ada kok Pak di video gitu. Nah terus berkasnya mana? Iya. Nah admin kita itu lagi ada di Jogja, Mbak Popi. Nah saya telepon itu nggak diangkat. Akhirnya saya menjelaskan, Pak mohon maaf untuk pemberkasan dibawa sama admin kami, tidak ada adminnya di sini. Terus nggak lama kemudian mereka beramai-ramai melihat kondisi Iya. bayi yang ada di lantai 2. Siapa aja? Rame banget sih maksudnya. Semua dari Kemensos, Iya, dari polisi semuanya. semua. Oke. Nah, terus mereka beramai-ramai Oke. ngelihat kondisi bayi kami. Terus dilihat satu-satu, ini kondisi ibunya, saya jelaskan ini ibunya ODGJ, ini, saya jelaskan semua di situ. Karena kamu hafal lah ya. Betul. Terus ada juga ibu dari Kemensos yang menanyakan, ada salah satu ODGJ yang kami rawat. Jadi ibu dan anaknya Dua-duanya ada. ada. Oke. Ibu Tuti dan juga anaknya di situ. Nah, ditanya juga dia sama ibu Kemensos tersebut, Mbak, gimana perawatan di sini? Terus Mbak Tuti jawab, Alhamdulillah bagus kok. Makan berapa kali? 3 kali, 4 kali, suka-suka saya. Itu ada di rekaman kita. Oke. Nah, Bagus kamu rekam. Jadi Iya, ya. itu untuk bukti sih. Nah, terus udah gitu ditanya sebelumnya makan berapa kali? 1 kali. Itu pun nunggu Sebelum suami. ketemu kamu. Betul. Di mana makan sekali itu? Di Subang, Di mana, di rumahnya? di rumahnya. Jadi Oke, suaminya itu pengamen dan maaf tukang mabok. Ya. Jadi harus dapat uang dulu baru Bu Tuti makan. Jadi dulu dia makan sehari sekali, di kamu sepuas-puasnya. Sepuas-puasnya. Oke, terus? Nah, terus ditanya juga, emang Mbak Novi ngasih apa aja katanya gitu. Terus Mbak Tuti menjawab, dibantu renovasi rumah mantan suaminya. Kan saya nggak tahu tadinya kalau ternyata aslinya mantan suaminya kayak gitu. Saya benerin rumahnya. Jadi atapnya itu udah bolong-bolong, udah bocor, udah mau rubuh. Kita renovasi, terus tidak ada penerangan, kita kasih penerangan juga. Semua kebutuhan dia saya penuhin gitu. Nah, ternyata saya baru tahu suaminya seperti itu. Jadi kita mikir, kita amankan Ibu Tuti dan juga anaknya. Gitu. Karena Bu Tuti itu 6 anak dan 3 anak atau 2 anak dikasih ke orang yang notabene kita nggak tahu. Oke. Nah, kenapa saya mengamankan? Karena anak ke-6 itu pada saat saya datang udah diambil ke orang lain.
Jadi saya bantu Bu Tuti untuk mengambil anaknya, mengamankan anaknya. Dan dirawat di kamu dan dititipkan bersama ibunya kan? Betul. Orang ada ibunya kok. Betul, dan Iya kan? itu ACC orang tuanya, orang tua Ibu Tuti ya. Oke. Gitu, dan juga suaminya dulu. Udah setelah itu kita amankan, terus ditanya lagi sama pihak Ibu Kemensos tersebut, jadi di sini gimana kondisinya? Ya enak, katanya tenang di sini gitu, nyaman tidurnya gitu. Mbak Tuti yang menjelaskan seperti itu. Nah, ibunya itu baik banget, langsung luluh lah. Ya udah Mbak Novi, nanti tinggal diurus pemberkasannya aja ya Mas ya. Iya, karena ngelihat kok orang kesaksiannya tadi Betul. jawab, jadi dia fair lah ya. Ya, fair. Orang Kemensos ini bagus nih ya. Betul, bagus banget ibu Oke. yang pakai hijab kuning. Nah, terus Iya. Ya saya lihat videonya. nah akhirnya turun, ibunya sempat ke toilet dulu. Terus nggak lama kemudian mereka keluar, saya nggak tahu maksudnya mereka ngomongin apa. Tiba-tiba langsunglah saya dipanggil, terus ibunya ngomong, gimana ya Mbak saya ngomongnya? Kenapa Ibu? Saya gelagat hati udah nggak enak. Akhirnya mereka bilang, Mbak Novi, dengan berat hati, kita harus mengambil dan mengamankan 10 anak yang ada di sini. Oke. Dengan alasan katanya pemberkasan. Oke. Saya sudah memohon, saya bilang, saya mohon Ibu, saya mau sujud di kaki Ibu, tolong jangan bawa anak saya. Saya mohon Ibu, saya tahu Ibu perempuan, Ibu seorang ibu, walaupun saya nggak melahirkan, saya belum menikah dan belum punya anak, tapi mereka tuh saya rawat dari kandungan. Kandungan ibunya saya rawat sampai melahirkan, tidak pernah dapat bantuan dari siapapun. Terus dengan seenaknya, pada saat mereka sudah sehat, tumbuh kembang baik, langsung mau diambil seperti sesuatu ada yang urgent gitu loh. Sedangkan mereka kondisinya sehat walafiat, nggak ada kekurangan satupun, mereka tumbuh kembang dengan baik, tidak ada yang mengancam akan sesuatu, kenapa harus dibawa? Kalau emang masalah administrasi atau pemberkasan dan lain-lain, tolong kasih kami kesempatan, jangan anak kami yang dievakuasi. Apakah dengan mengevakuasi anak-anak kami bisa mengurus pemberkasan? Kan enggak, Mas Uya. Tolong kasih kami waktu setidaknya 2 minggu, 1 bulan untuk menyelesaikan ini semua. Dan saya sudah memohon gimana caranya tetap tidak diberikan. Tidak diberikan, Mas Uya. Oke. Diambil tetap. Tetap diambil. Dan Oke. itu posisinya juga maghrib. Mereka tetap langsung bawa tanpa ada toleransi apapun. Oke. Dinsos Tangerang juga bilang ya bahwa himbau tak termakan provokasi Pratiwi Novianti. Nangis minta kembalikan anak asuh. Jadi kamu dibilang Dinsos Tangerang nih memprovokasi gitu ya? Iya. Gimana rasanya dibilang memprovokasi? Dan di sini juga saya mau menjelaskan, saya tidak pernah memprovokasi siapapun, saya di sini jelasin provokasi apanya. Saya cuman live apa adanya seperti itu, keadaannya seperti itu ya kita tunjukkan gitu. Dan hati yang mana nggak hancur ketika kita merawat udah, maksudnya saya cuman pendapatan dari sini untuk menghidupi semua anak-anak yang saya rawat. Saya nggak pernah open donasi. Tolong ya, saya mohon ya, Ya. tolong bantuannya. Saya nggak pernah, Mas Uya. Kalau emang ada yang mau memberi, silakan, alhamdulillah. Tapi saya tidak pernah mengemis donasi. Terus tiba-tiba diambil setelah perjuangan saya yang udah sebegitunya merawat mereka. Dari Linggau, dari Batam saya ambil. Dengan transportasi sendiri, uang sendiri. Nggak pernah dapat bantuan dari siapapun, Mas Uya. 1 butir nasi aja dari dinas sosial, dari pemerintah, sih nggak pernah merasakan gitu loh. Saya ngerti sih, mungkin waktu pada saat itu kan kamu melakukan live, terus orang-orang pada membela kamu, dan tiba-tiba pasti netizen akan menyerang satu pihak. Nah kalau saya jadi wali kota nih, misalnya saya jadi gubernur atau wali kota deh, tiba-tiba ada dinas saya melakukan hal seperti itu, dan kita juga belum bisa bilang itu salah juga. Bisa jadi dinsos juga benar karena dia mengikuti peraturan kan. Ya. Tapi kalau saya sebagai pemimpin atau pejabat publik, saya tidak akan langsung terburu-buru mengeluarkan kata-kata jangan terprovokasi. Kalau bahwa kamu adalah bentuk provokasi. Pejabat publik yang bijaksana adalah harus melihat dari kedua-duanya, harus tenang. Harus mengerti, misalnya anak buah saya, instansi saya melakukan tugasnya sesuai peraturan. Sementara pihak yang satu lagi, Pratiwi Novianti, dia panik dan dia bingung, kalut. Jadi saya tidak melihat itu adalah bentuk provokasi. Ya naluri seorang wanita dan ibu yang mengasuh anak-anak itu. Jadi jangan terburu-buru mengeluarkan opini publik. Kalau saya sebagai pejabat publik loh, saya nggak ngajarin, cuman kalau saya. Ya karena ya akhirnya
kalau saya mengeluarkan jangan terprovokasi. Jadi kalimat saya itu jadi bentuk provokasi juga sebetulnya. Betul. Betul nggak sih? Ya gitu. Jadi makanya kan saya lagi baru belajar jadi pejabat publik. Ya. Nah oke lanjut. Jadi kamu sakit hati nggak dibilang provokasi? Iya, saya kaget banget Iya. karena saya mikir pada saat itu saya nangis histeris ya karena saya merasakan jadi seorang ibu yang anaknya diambil dan dipisahin. Iya saya ngerti karena saya lihat itu live-nya. Jadi nggak ada yang namanya dibuat-buat, saya sampai memohon, sampai apapun saya mau lakuin gitu loh Mas Uya pada Ngerti, saat ngerti, itu. ngerti. Jadi nggak ada yang namanya mau memprovokator siapa itu nggak ada sama sekali, nggak ada Panik lah pikiran, pada saat itu ya, iya. panik banget. Dan kondisinya pada saat ada oknum yang itu sempat viral juga, oknum yang sempat ngomong segala macam, saya udah lemes. Apa oknum apa? Viral ngomong apa? Dia memberikan statement bahwa kebaikan aja tuh nggak cukup, tetap harus ada prosedur gitu yang itu. Iya itu saya setuju sih gitu. Terus? Nah terus saya udah lemes, saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman diem aja. Oke. Terus apa yang udah kamu lakukan sekarang sama anak-anak itu sebenarnya sekarang ada di dinas sosial, panti sosial? Panti ya. Oke. Sudah bisa nengok kamu? Nggak bisa nengok. Kenapa nggak bisa nengok? Nggak tahu, jadi pada saat kita di panti katanya mereka tuh ada di rumah aman. Rumah aman tuh rumah yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dia tidak mempertimbangkan bahwa kamu adalah orang yang Enggak. mengevakuasi mereka, yang merescue mereka, yang merawat. Maksudnya nggak ada pertimbangan itu, pertimbangan kemanusiaan? Nggak ada. Ini Kementerian Sosial loh. Setidak-tidaknya bolehlah gitu. Iya. Lihat lu juga belum nggak mau ngambil langsung juga kan itu. Iya. Nggak ada pertimbangan itu. Enggak. Kita cuma ketemu Kita sama... tanya ya, mungkin mereka punya aturan apa, kita tanya juga, saya nggak tahu, mungkin saya salah gitu ya. Ya, saya Oke. cuma ketemu sama 2 pengasuh, Mbak April sama Bibi Us. Pas ketemu dia langsung meluk, langsung nangis. Bilang Saya juga, dia minta tolong segera dikeluarkan. Pengasuh siapa itu? Pengasuh saya. Pengasuh kamu ada di sana? Hmm. Nah, pengasuh kamu boleh ada di sana? Iya. Apa bedanya mereka dengan kamu? Bener nggak? Katanya mereka yang merawat bayi yang ada di dalam. Jadi mereka pun tertahan. Tidak Kamu kan bisa- juga merawat mereka kan waktu itu? Iya. Nggak selama di rumah kamu? Kamu kan juga merawat bayi-bayi itu kan? Iya, merawat. Ya maksudnya pertanyaan saya apa bedanya kamu dengan 2 pengasuh itu gitu? Nggak tahu, Apa takut kamu disangka provokasi lagi mungkin nggak? saya nggak tahu. Nggak, saya nanya loh. Ya, Ini ya. pertanyaan Mm-mm. logik saya gitu. Tapi emang saya beneran nggak tahu. Terus Nggak boleh datang, nggak boleh masuk. nggak boleh masuk. Saya bilang saya mau ketemu, tetap nggak boleh. Dia bilang harus izin dari pihak berwajib dulu, pihak kepolisiannya. Terus kita cuma bisa ketemu sama 2 pengasuh itu dan 1 ODGJ yang atas nama Tuti itu. Oke, jadi kamu tidak bisa berhubungan. Nggak bisa sama sekali. Oke. Kepolisian. Kamu kemarin akhirnya dipanggil kepolisian nih. Iya. Atas unsur apa, dasar apa? Nah, gimana, Bang? Ya, jadi Ini sebenarnya gimana Saudara- sih? Saya masih bingung nih. Iya. Bahwa ada polisi datang ke sana tuh, polisi yang datang habis itu berhubungan dengan manggil Kemensos, Iya. apa Dinsos yang ada laporan dia membawa polisi, jadi sebetulnya harus jelas nih. ya memang setelah kejadian itu, saudara Novi ini, Mbak Novi ini nerima surat kan, surat panggilan untuk memberikan surat undangan, bukan surat panggilan, surat undangan dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atau klarifikasi. Oh, berarti ada laporan ke polisi ya? Ya berdasarkan laporan informasi LI. LI. Jadi LI itu isinya undangan kepada saudara Novi untuk memberikan klarifikasi atas adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Oke, berarti laporan Dan masyarakat atau nih. Undang-undang perlindungan anak. Iya. Ya, tentunya bergerak dari itu, kami menghormati undangan tersebut dengan Iya. mendatangi untuk memberikan keterangan Iya, kemarin. iya. Ya kan, tentunya apa yang dipertanyakan oleh pihak penyidik itu masih sifatnya normatif ya, Iya. terkait dengan masalah kegiatannya Mbak Novi, sejak kapan mulai melakukan kegiatan aksi sosial, dan memang sebelumnya, sebelum melakukan aksi sosial pun memang kita ketahui Mbak Novi ini juga sebenarnya seorang donatur. Jadi bergerak dari situ, mulailah membantu orang ODGJ, kemudian berkembang dengan membantu orang yang hamil, orang ODGJ hamil, membantu anak-anak terlantar, membantu juga anak yang hamil di luar nikah. Jadi sifatnya itu semua kegiatan kemanusiaan. Yes. Nah, kemudian yang dipertanyakan lagi adalah masalah
legal standing. Ya kan, legal standing dalam melakukan kegiatan ini apa? Ya kan, yaitu ada yayasan. Bentuk badan hukumnya jelas, yaitu yayasan. Nah, memang yang menjadi permasalahan seperti yang disampaikan bahwa ada satu prosedur yang belum atau tidak dijalankan oleh Mbak Novi untuk didaftarkan dalam sisi operasionalnya di Dinas Sosial Tangerang. Kan dalam merawat anak-anak ini gitu ya? Iya, iya, dalam merawat anak. Mungkin ini. kalau menolong orangnya tapi sebelumnya, nggak perlu yayasan kali ya? Tapi sebelumnya memang sudah diketahui memang dengan adanya reward yang diterima sama Mbak Novi dari Wali Kota Tangerang. Oke. Itu reward tahun 2021. Inspiring apalah? Sosok inspiratif lah. Iya. Iya kan, tentunya itu kan juga bukan melalui proses main-main. Ada pengakuan Iya, ada berarti. pengakuan, ada tanda tangan wali kota. Iya. Berarti kan itu ada legitimasi terhadap sertifikat itu. Bukan sertifikat bohong-bohongan lah istilahnya. Iya. Ya kan? Dan ditambah lagi dengan sebelum-sebelumnya memang ada komunikasi Mbak Novi dengan pihak Dinsos terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Apa yang dilakukan selanjutnya Mbak Novi dengan membentuk badan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatannya ini bukan kegiatan yang liar atau kegiatan yang ilegal. Karena setiap menolong, siapa tahu nanti ada masyarakat setempat atau pihak aparat setempat yang mempertanyakan apa maksud dan tujuan melakukan ini. Karena kan ada pasti direkam, pasti kan diajak ngobrol, ya kan itu kan tentunya membutuhkan suatu kepastian kan atas kegiatan itu kegiatan apa. Jadi kan aksi sosial, peran serta masyarakat, semua masyarakat boleh melakukan aksi kemanusiaan, aksi sosial apapun selama itu bermanfaat dan berguna kan? Betul. Dan lagi pula kan apa yang dilakukan sama Mbak Novi ini kan kegiatan yang memang merupakan tanggung jawab negara seharusnya. Baru saya mau ngomong tuh. Ya kan? Tanggung jawab negara yang diambil alih oleh Mbak Novi. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kan seharusnya pemerintah atau negara melihat atau berterima kasih ya, atau memberikan reward, walaupun reward ini bukan suatu hal yang dimintakan sama Mbak Novi, bukan suatu gue melakukan ini karena pamrih, enggak, memang karena ketulusan, karena dari hati Mbak Novi untuk melakukan, karena melihat banyaknya orang-orang yang terlantar di jalanan, ditambah lagi banyaknya orang-orang yang bersimpati dengan Mbak Novi sehingga memberitahukan informasi bahwa Mbak Novi, tolong dong ini ada orang ini segala macam. Nah, ya kan artinya apa yang sudah disampaikan keterangannya Mbak Novi semalam itu adalah sifat yang bersifat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Oke, jadi menurut saya sih permintaan klarifikasi dari kepolisian ini adalah suatu hal yang emang wajar nih. Wajar. Karena emang ini dia harus klarifikasi dan itu harus menjawab. Jadi itu emang lumrah, polisi harus menanyakan itu ya. Ya, karena ada laporan informasi kan, berdasarkan dari laporan informasi kan, memang kita tidak pernah tahu siapa yang memberikan informasi. Tapi kita sebagai orang, sebagai warga negara yang patuh, taat dan tunduk pada hukum, ya harus kita datangi Barreskrim itu untuk memberikan keterangan. Iya, benar. Kamu sebagai warga negara yang baik, taat hukum, datang kan? Ya, tentunya kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini nggak ada suatu yang berimplikasi terhadap suatu kegiatan kejahatan kok. Ya, kalaupun ada tadi paling adalah sifatnya administratif, kurangnya berkas. Ya, kalaupun administratif Mas gitu Uya, kan tentunya kan ada cara, ada tata cara, ada SOP yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah kalaupun memang ada suatu kegiatan yang salah. Pastinya kan ada teguran kah? Entah dapatkan teguran kan ini kan apalagi sudah jelas. Kan kenal kan? Ya, apalagi sebelumnya sudah pernah komunikasi. Dan pernah dapat inspiring orang yang betul. Karena kalau ini ternyata dia dianggap ilegal misalnya gitu. Iya. Berarti harus dipertanyakan nih dulu yang memberikan sertifikat itu siapa? Siapa dan kenapa gitu kan. Dan kenapa? Gitu loh. Jadi buat kami ya Mbak Novi ini kita kira apa yang dia sudah dijawab itu ya sebagaimana fakta yang sudah terjadi, tidak ada yang disembunyikan. Boleh nggak sih kita misalnya Mbak Novi atau dari kuasa hukum nanya laporan masyarakat yang mana sih, siapa sih gitu? Boleh nggak kita? Ya sebenarnya kan itu hak kita sebagai orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan. Tapi mungkin bagi penyidik dia juga punya hak untuk melindungi siapa yang memberikan informasi. Tapi nggak ada salahnya dong. Ya. Kecuali misalnya gitu kan, ini dia adalah teroris, narkoba, mungkin pemberi informasi harus dilindungi. Betul. Kan nggak mungkin juga Mbak Novi akan marah-marah ke yang memberi informasi kalau ini salah kan? Iya betul. Itu kalau terkait dengan biar masalah korupsi. Biar fair gitu, siapa yang informasi itu. Karena kalau informasi itu ternyata salah gitu kan, kita juga harus bilang ke yang memberi informasi salah gitu. Ya, karena ini kalau benar ya juga emang berarti terima kasih benar. Betul. Gitu. Nah sekarang kan pemeriksaan ini kan untuk
penyidik melakukan pemeriksaan ini kan untuk menentukan apakah ada temuan tindak pidana di sini. PTPPO, Terkait dengan orang. TPPO dan Perlindungan eksploitasi anak. perlindungan anak. Ya kami hormatilah, silakan saja Ya, pihak benar, penyidik itu- untuk melakukan itu penyelidikan. nggak gitu salah, loh. benar Nggak itu, salah Pak. kan Iya, begitu. iya. Tapi apa yang kami sampaikan dan itu tetap konsisten disampaikan sama Mbak Novi bahwa kegiatan ini tidak ada kegiatan yang kami punya niat untuk menyimpang. Katakanlah persangkaan TPPO itu dugaan TPPO itu diarahkan ke yayasan atau Mbak Novi secara pribadi, katakanlah seperti itu, ya kan? Tapi tentunya kan kegiatan TPPO ini kan seperti tadi Mas Uya bilang kan harus memenuhi unsur, Iya, 3 unsur. ya kan? Ya itu kan jadi tugas dari pihak kepolisian untuk menentukan apakah dengan keterangannya Mbak Novi ini ada korelasinya dengan unsur-unsur dalam TPPO itu atau tidak? Nah, kesimpulan sementara apa, Warren? Ya, Belum ada ya? saya Baru- belum ada. Tapi mungkin ini saya bisa memberikan informasi kepada masyarakat juga, Ya. sebagai orang yang dari kemarin banyak ngurusin kasus TPPO gitu ya, bahwa ada undang-undang TPPO pasal undang-undang TPPO undang-undang nomor 21 tahun 2007 kalau nggak Betul. salah. Ya. TPPO tindakan perdagangan orang adalah suatu proses tindakan perekrutan, terus penampungan, pengiriman, pemindahan atau penitipan gitu kan manusia gitu kan ya, dengan cara nih tadi kan pertama kan prosesnya dengan cara berarti Ya, cara dua ya. dengan cara kekerasan, pemaksaan, terus abis itu ada intimidasi, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Nah selanjutnya adalah eksploitasi. Eksploitasi itu adalah ya ini untuk eksploitasi kegiatan kegiatan seksual, terus atau dijual, buruh gitu. kayak anak disuruh ngamen, Ya. terus atau mungkin apa namanya itu organ tubuh, Organ tubuh, jual-jual organ tubuh. ya, dan juga mendapatkan keuntungan material dan imaterial. Betul. Jadi 3 cara itu baru bisa dikatakan TPPO, Betul. iya kan? Betul. Proses, cara, dan eksploitasi. Eksploitasi, ya. Coba Novi ini 3 unsurnya ada nggak di sini? Enggak Nah ada. itu yang mesti kita, ya kan? Ya, silakan diuji kan. Ini ada undang-undang Ya. gitu kan, gitu kan? Ya, makanya untuk itu penyidik silakan Jadi, menguji kan gitu. Iya, 3 unsur itu. Iya. Kalau selama ini kan kita banyak ngurusin TPPO, menyelamatkan orang-orang yang kena TPPO gitu kan, dan kita kerjasama sama Kementerian Luar Negeri. Betul. Nah, Kemenlu itu adalah satu Kementerian Luar Negeri adalah menurut saya instansi pemerintah yang harus diacungi jempol, karena mereka adalah kementerian yang bersinergi dengan masyarakat, menghargai peran serta masyarakat yang memberikan informasi dan bekerja sama untuk memberantas satu kasus. Ya. Tidak resisten. Kemenlu tuh keren. Nah, jadi itu unsur TPPO tuh. Nah, 3 unsur tadi kan mungkin coba silakan kasih komen. Unsurnya 3 itu masuk nggak gitu kan? Ya. Kan kamu nggak memungut bayaran kan dari orang-orang Tidak. yang Enggak. Nggak ada. iya, tidak ada pemaksaan, Enggak. pemerasan. Ya. Oke, Tidak terus juga kalau bicara eksploitasi, di anak-anak tuh dieksploitasi nggak? Dirawat? Kamu jual nggak? Enggak. Dirawat. Iya kan? Kalau eksploitasi kan berarti tidak Iya. dirawat. Nah, kurang lebih itu 3 unsur ya TPPO dari Undang-Undang Ya. 27, TPPO Iya. ya 21 2007. Ya. Tadi ada pasal 1 ayat 1 menerangkan apa itu TPPO. Betul. Oke. Nah, sekarang Novi, pemberkasannya udah lengkap sekarang. Udah. Sudah Udah kamu urus, jadi izin operasional sudah diurus? lagi proses. diurus. Lagi proses. Berapa lama katanya? Kurang lebih seminggu. Seminggu ya. Terus tadi pemberkasan anak tuh harus apa katanya? Melampirkan kalau misalnya ODGJ keluarganya kan yang menyerahkan, itu harus ada yang dilampirkan, terus berupa informasi kayak ini ODGJ nemu di mana nih, siapa yang informasiin. Nah itu kita cantumkan juga, terus bukti video linknya ya Pak ya, Ya. link video, Video. terus penyerahan dari mungkin ada yang hamil di luar nikah, orang tuanya tersebut yang memberikan langsung tanpa ada yang Oh, seperti itu paksaan. ya, pemberkasan masing-masing anak Iya, ya. semuanya sudah ada sih. Oke, kita lengkap. tunggu ya. Oke, Kalau kita pemberkas tunggu itu aja. kita akan lihat apa yang terjadi berikutnya. Baik, ya. Nah, pertanyaan saya sama Novi, kamu harus jujur Novi. Kamu selama ini ngurusin ODGJ udah berapa lama? Dari mulai YouTube, Mulai YouTube udah berapa tahun? Agustus 3 tahun. 3 tahun ya. Oh, persis pas Fajar keluar dari kita ya. Oh, diambil Novi nih. Gak apa-apa. Kalau untuk orang yang baik mah kita oke-oke aja ya kan. Iya, iya. Bagus kan kerjanya karyawan kita kan? Dari uyak-uyak manajemen. Nah, oke, saya tanya. Selama kamu ngurusin ODGJ itu, kamu juga pasti di setiap daerah melihat kerja dinsos setiap daerah kan? Iya. Apa yang mereka lakukan terhadap ODGJ ini sudah maksimal nggak menurut kamu? Jujur, kamu kan juga melakukan banyak rescue sama ODGJ.
Enggak. Enggak, kenapa? Ngomong aja. Karena yang pertama, contoh, aku ada di, boleh sebut kota? Boleh dong. Fakta kan? Palembang. Palembang, terus kita pernah menangani ada ODGJ yang bawa anaknya, itu udah kena mentalnya juga. Dua-duanya terlantar di jalan, terus kita menghubungi dinas sosial, tidak ada yang ngangkat, tidak direspon. Nah, ini penyakit nih. Saya bukan bicara dinas sosial ya. Banyak instansi yang ada hotline-nya, ya. Kalau ditelepon tuh nggak diangkat atau nggak dibalas. Ini saya ada punya pengalaman dengan instansi lain soalnya. Betul. Oke, lanjut terus. Nah, itu pun kita dibantu sama jurnalis setempat ya. Kan kita bekerja sama berkolaborasi, diteleponin nggak diangkat-angkat. Nah, katanya akhirnya ada kenalan dari jurnalis tersebut yang bilang besok dievakuasi. Akhirnya dievakuasilah ibu dan juga anaknya yang sama-sama ODGJ. Iya. Nggak lama dilepas lagi sampai sekarang. Dilepas lagi? Yes. Apa alasannya dilepas lagi? Saya nggak tahu sampai detik ini. Karena saya belum ke Palembang lagi. Oke, terus apa lagi pengalaman yang kamu lihat? Apa? Ini kita bukan Menyudutkan kota menyudutkan ya? siapapun, karena kita justru ini adalah membantu pemerintah pusat, Kementerian Sosial, dinas sosial yang pusat untuk melihat. Karena gini, kita sebetulnya gini, masukan informasi dari kita itu, kayak saya kan urusannya TPPO, penipuan online, orang-orang TKW yang di luar negeri gitu kan ya. Dan kan banyak informasi yang saya berikan itu justru yang di grassroots, di bawah-bawah. Ya kan, ada informasi kejahatan TPPO, saya berikan informasi ke kepolisian. Yang polisi malah menyambut baik. Selama ini kayak Polda Metro Jaya tuh, Polda Jatim, menyambut baik informasi yang kita berikan dari masyarakat dan mereka melakukan. Ya, artinya kan mereka harusnya senang dong masyarakat membantu mereka kan. Ya. Nah, justru ini kita ngomong begini supaya pemerintah pusat melihat, oh ternyata masih ada yang kurang di sini, diperbaiki. Gitu kan. Jadi jangan kita berpikir untuk mendiskreditkan siapapun ya. Ini untuk kemajuan bangsa kita sebetulnya. Mana lagi, apa lagi? Indramayu. Kenapa? Aku nemu ODGJ 2 hamil, itu di Indramayu semua. Oke. Yang pertama Bu Neneng Herlina, yang kedua Ibu Amah. Oke. Itu sama-sama hamil besar 6 bulan di Indramayu. Nah, akhirnya saya minta tolong informan tersebut, tolong dong hubungi dinas sosial dulu. Jadi pada saat saya di sana enak nih, kita bisa berkolaborasi bareng atau menemukan jalan nih harus dikemanakan. Mereka selalu jawab, dinas sosial tidak merespon. Oke. Itu ada di video aku gitu. Oke. Nah, terus akhirnya kita evakuasi, ya kita bawa, mau nggak mau. Kita bawa ke rumah sakit jiwa, kalau nggak ke yayasan dulu. Terus kita cek kondisi bayinya, janinnya sehat apa enggak, kita tampung di rumah sampai melahirkan, gitu. Dan anaknya kamu rawat juga? Anaknya dirawat, dan kalau kondisinya ODGJ-nya bagus ya, baik, bisa, maksudnya tidak menyakiti anaknya, kita rawat semua di situ. Tetapi kalau dia menyakiti anaknya, berusaha untuk membahayakan, kita akan titipkan di yayasan swasta, yaitu di Yayasan Al-Fajar, di Bekasi. Ada tuh ya? Kita bekerja sama sih. Oke. Ada contoh lain lagi? Jawa Timur. Kenapa? Sama, responnya juga. Kasus apa nih? ODGJ juga. Nah, kenapa? Hampir mayoritas ODGJ. Kayak misalnya udah terlantar 10 tahun, terus 15 tahun, saya minta tolong untuk dibantu evakuasi, tidak ada respon. Gitu. Akhirnya kita bawa, kita titipin deh tuh jauh-jauh ke daerah Blitar, ada yayasan ODGJ di sana yang nggak melulu harus swasta. di kamu kan? Nggak melulu harus dititipin di kamu kan? Kamu bisa ada titipin di yang dekat gitu kan? Jauh dong, itu kayak misalnya di Kediri. Iya. Kediri harus ke Blitar dulu, terus Iya, misalnya dari Malang ke Blitar dulu. Iya. Kan Blitar itu ada yayasan swasta yang notabene setiap bulan kita harus bertanggung jawab terhadap yayasan tersebut gitu. Oh, kamu kenal gitu kan? Kenal ya. Ya nggak, maksudnya orang yang kamu rescue nggak melulu harus di kamu kan? Oh, iya, kamu enggak. titipkan juga di orang Iya, lain betul, kan? Yayasan swasta lainnya Iya, kan? betul. Karena kondisi mungkin pertama jarak atau mungkin kondisi ODGJ-nya butuh ruang isolasi, kan kita nggak ada ruang isolasi gitu. Jadi ya kita titipkan di mana aja. Oke. Nah, sekarang apa yang kamu katakan sama, saya nggak tahu nih, sama dinas sosial, sama menteri sosial, sama siapa nih, mau ngomong, mau minta apa? Saya yakin ini acara saya ditonton oleh mereka. Saya Ngomong aja apa yang di hati kamu, nggak apa. Saya sih cuman minta tolong. Kita bergerak itu atas dasar kemanusiaan.
maafkan kami atas ketidaktahuan kami, atas mungkin kelalaian kami yang kami nggak tahu emang prosedurnya harus ada izin operasional dan lain-lain. Tolong kembalikan anak saya. Saya cuma minta tolong dengan mohon, dengan sangat, dengan kerendahan hati saya untuk segera dikembalikan. Hanya itu yang saya mau. Dan tolong jangan persulit apabila ada orang yang baik mau melakukan sesuatu, karena apabila itu dilakukan, saya cuma berpikir nanti orang di luar sana yang mau berbuat kebaikan itu akan sedikit karena takut dengan prosedur yang ada. Itu aja sih. Jadi semoga dengan adanya kemarin video tayangan seperti itu bisa membuka hati pemerintah, Kemensos atau Dinas Sosial. Yang saya lakukan semua atas dasar kemanusiaan. Saya tidak pernah meminta donasi atau bantuan dari pemerintah berbentuk apapun. Saya hanya minta didukung niat baik kita, generasi muda atau siapapun berbuat kebaikan atas dasar hati nurani dan kewajiban kita ngebantu sesama umat manusia. Gitu. Itu aja sih Mas. Ya. Sebetulnya kita tuh saya juga pernah mengalami hal yang hampir sama kamu, cuma beda kasus, beda cara mungkin ya. Beberapa bulan yang lalu ya, 3 bulan yang lalu kita pernah melakukan upaya kemanusiaan lah, penyelamatan terhadap adalah ya. Tapi justru kita bukan mendapatkan ya reward atau apa-apa, malah justru resistance dari oknum tertentu ya yang ada di dalam pemerintahan. Tapi saya nggak bilang pemerintah atau instansi, oknum, ya kan. Dulu saya sempat putus asa, patah hati gitu. Sampai bilang, udah kenapa kita berbuat begini kok? Bukannya justru disupport gitu ya. Tapi malah diginiin gitu kan. Saya sempat ngambek tuh sama Astrid, udahlah 2 hari diam gitu kan. Tapi ya Astrid bilang bahwa udahlah itu kan oknum gitu kan. Akhirnya saya ngadu ke orang-orang yang ada di instansinya gitu kan. Ya udah, tapi dia berpikir ya udah berarti memang tidak selamanya hal baik yang kita lakukan itu ya disukai oleh orang lain. Tapi kita harus jadi, ini kita tidak maksud apapun, ini saya cerita saya bukan kamu. Tapi justru kadang-kadang saat kita melakukan hal baik, ada orang yang justru merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan. Dan orang-orang seperti kita nih, peran serta masyarakat yang melakukan hal-hal tertentu untuk kebaikan, bukannya kita mau melangkahi instansi tertentu kok. Kita nggak mau ngambil job mereka kok gitu kan. Kita juga nggak minta donasi dari siapa-siapa kan. Nah, sebaiknya saya menghimbau untuk seluruh pejabat publik, instansi yang ada di negara ini, kalau negara kita mau maju, kita harus menghargai dan mengapresiasi peran serta dari masyarakat yang ingin membantu mereka. Ya. Enak kan kalau masyarakat dengan pemerintah, dengan instansi, kita bicara umum ya, bukan saling bersinergi. Ya, betul. Enak, semua maju. Ya kan? Ya. Kalau kayak gini kan jadi apa ya? Jadi dan kalau ada netizen bilang juga misalnya kita balik lagi ke kasus ini ya. Novi menyelamatkan rescue banyak ODGJ, anak-anak ODGJ segala macam. Pertanyaan deh, ada orang yang nanya, kemana Dinsos itu misalnya kan? Ya. Ya jangan tersinggung juga. Kan kritik kan? Positif itu. Positif. Justru kalau saya jadi Dinsos, oh iya ya, berarti kita kerjanya kurang maksimal gitu. Jangan resisten. Iya kan? Bener nggak? Kalau saya jadi pejabat publiknya begitu saya. Oh ya. Oke, kita sekarang perbaiki, mungkin kita ada yang kurang. Kemarin kita tanya rangkul Novi. Tapi bukan berarti saya bilang begini juga Novi berarti benar nih, karena kita nggak tahu kan. Karena mungkin ada yang menurut mereka secara peraturan tadi syarat-syarat belum lengkap gitu kan. Tapi kalau saya jadi pejabat publik gitu kan, ya mungkin saya tidak akan melakukan cara-cara yang represif seperti tadi. Kasih dulu somasi, telepon dulu, gimana tanya baik-baik gitu kan. Karena ini berhubungan dengan anak-anak yang selama ini udah dirawat di sana. Kalau menurut saya ini kan saya ya. Maafkan kalau saya salah. Gitu kan. Jadi hal-hal seperti itulah kurang lebih. Ya jangan, ya di luar peraturan tuh ada juga kemanusiaan. Toh kamu juga kan mau kooperatif kan? Iya, kooperatif. Gitu. Boleh lah kali Novi mungkin lihat anak-anaknya dulu di sana, lihat gitu kan, nggak mau diambil juga gitu kan. Bener nggak sih? Iya, betul. Setuju saya.
Setuju. Tapi kabarnya kamu nanya gimana anak itu? Katanya baik, ada satu yang baru lahir, kan emang kuning ya, terus oke. dirawat, katanya di rumah sakit. Tapi nggak ngabarin kita juga gimana kondisinya. Ya, tapi kita percayakan lah, pasti insya Allah dirawat dengan baik di situ gitu kan. Tapi mudah-mudahan menurut saya gitu kan, kalau misalnya sekarang ada anak-anak yang dirawat Novi, anak ODGJ diambil mereka, harusnya juga sekaligus jadi satu pemicu buat mereka. Oh ya harus kita begini dari dulu ya. Iya. Harusnya anak-anak ODGJ ini kita anak-anak terlantar di jalan juga kita rawat ya. Jangan cuma anak-anak tertentu doang gitu kan. Harus jadi apa? Jadi kayak Pemerataan. jadi pemicu dan motivasi juga. Iya. Iya benar nggak? Betul. Kan kalau gitu kamu juga senang dong kalau misalnya ibaratnya Dinsos melakukan lebih maksimal lagi, kan tugas kamu juga jadi lebih ringan kan? Iya betul. Betul nggak? Gimana Pak? Terakhir dari hukum, kira-kira Novi ini bakal terjerat TPPO nggak nih? Kalau analisa hukum kami untuk sementara ini bahwa belum ada satu petunjuk dari kegiatan-kegiatan ini yang berhubungan dengan persangkaan Undang-Undang TPPO. Ya cara proses sama eksploitasi tadi kan. Ya, Iya. kan tentunya kan makanya untuk itu kan kita hormati dulu lah proses dari Iya. dilakukan penyelidik di Benar, sana, kalau kan kepolisian begitu. itu Itu kan hak mereka hak untuk mereka melakukan itu penyelidikan, benar ya. kan begitu. Meminta klarifikasi Kalau ya. dari sisi pandang saya sebagai Iya. kuasa hukum kan tentunya saya juga sudah melakukan penelitian juga, saya sudah mengkonfirmasi kepada klien saya juga terhadap kegiatan-kegiatan termasuk dengan staf-stafnya semuanya itu saya tanyakan. Ya kan tentunya kan kalau memang apalah gunanya saat ini seorang Novi ini melakukan tindak TPPU padahal kegiatan sudah dilakukan di belakang tahun sudah lama. Dan sudah ada di YouTube juga. Dan sudah ya? di Dan YouTube. sebelum YouTube, mohon maaf. Iya, sebelum Iya. YouTube ya. Ya, tidak mungkin mau mengorbankan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan yang sudah dilakukan di belakang sudah lama hanya karena kegiatan persangkaan TPPO ini. Saya rasa tidak sejalan dengan kalau tindakan itu terjadi kan tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Betul, Gitu loh. setuju. Iya. Dan juga jangan bilang orang begini nih, Novi ngelakuin gitu di YouTube-in, Iya. mau cari konten loh, bilang, no way, ini gue kasih tahu ya. Gue ngontenin kayak begini-begini nih, bukan maksudnya mau cari duit, nggak dapat duit gue dari sini, ya kan? Kita ngelakuin kayak begini itu buat apa? Menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama, hal-hal kebaikan tuh harus disebarluaskan. Dan urusan AdSense ya, gue kalau bikin konten prank, hipnotis, jauh lebih banyak juta-jutaan duit gue. Tapi kalau ngurusin urusan hukum orang kadang-kadang cuma dapat $50. Kadang-kadang dolar kuning cuma dapat $2. Iya. Iya dilaporin polisi lagi ya kan. Capek gitu maksudnya, bukan kita nggak nyari duit dari sini. Kalau mau enak mah gue ngejar ngepranknya udah kelar gitu kan. Jadi itu yang mesti mindset dirubah, mindset orang gitu kan. Betul. Ya. Betul. Setuju ya? Setuju saya. Sabar yang Terima kasih. tabah. Kalau emang kamu, Novi juga udah mengakui kalau emang ada ketidaktahuan, ya berkasnya dilengkapi. Tapi juga menurut saya Dinas Sosial, Kementerian Sosial, kalau emang Novi ada yang salah, dikasih tahu aja, ngomong dari mata tuh mata, dari hati ke hati, 2 mata, 4 mata, ya 2 mata gini dong ya. Ya. Kenapa? Kamu kurangnya apa? Oh kamu kira begini, jadi kan enak tuh, ya bener gak? Kok kamu kurangnya begini? Oh iya bu, oh harus begini ya. Ya, dibina Gimana lah. caranya? Dibina kan? Ya, dibina. Apalagi Novi ini pernah juga menjadi orang-orang yang inspiring dan berjasa juga buat mereka pernah kerja sama kan? Harusnya dapat privilege untuk dibina. Iya betul. Kan begitu. Betul. Kan saya juga kalau misalnya diginiin kita nolong orang jadi takut kita nggak punya yayasan loh. Iya kan? Oke, ya udah, tetaplah berbuat baik Novi. Ya, Ya. terima kasih. Dan buat orang lain juga ini jadi inspirasi, tetaplah berbuat baik. Apapun jangan takut, ya kan? Dan kita yakin bahwa pemerintah kita bicara pemerintah secara umum, masyarakat mayoritas pemerintah pasti akan apa ya? Menghargai ya peran serta masyarakat yang positif seperti ini ya, untuk membantu masyarakat bahu membahu. Oke, terima kasih Novi, sabar Terima kasih Mas ya, Ria. kabari terus kelanjutannya. Siap. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi seperti kemarin kau tak tertahan.